Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Sampai saat ini informasi Boruto episode 215 belum dibagikan. Bisa jadi episode 215 masih akan terjadi canon tambahan, atau nyatanya tetap adaptasi manga. Jika benar adaptasi manga, tentu episode 215 akan mengadaptasi manga Boruto chapter 48. Kemungkinan episode ini akan rilis pada 12 September 2021. Jika menurut manga, Boruto chapter 48 berjudul Batas Waktu. Disinilah mengisahkan kelanjutan dari episode 214, di mana Otsutsuki Shiki bangkit dari tubuh Jigen. Di sini terungkap identitas Kashin Koji yang sebenarnya. Namun jika diingat, layar proyektor di Konoha sudah terputus akibat serangan Otsutsuki Shiki. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di markas Kara. Diawali tampak Shiki berhadapan dengan Koji yang berlutut di tanah kesakitan. Ditunjukkan di sekitar mereka, tiang-tiang besar sudah dikecilkan dan melayang di udara. Setelah diperbesar, tampak dahi Kashin Koji terluka, dan justru Ishiki dengan santai memandang Koji. Disinilah Ishiki mulai melangkah mendekati Koji. Koji tidak diam saja, dia menembakkan bola api besar ke arah Ishiki. Tambah bola api mengenai tubuh Ishiki, namun Ishiki tetap berjalan, dan tiba-tiba bola api menghilang. Itu sepertinya tidak berpengaruh pada Ishiki di sini. Kemudian Koji menyemburkan api ke tanah, dan membentuk dinding api yang membatasi Ishiki dan dirinya. Kemudian Kashin Koji berkata di pikirannya, dia menyerap jutsuku seketika. Level kekuatannya berbeda sekali saat dia dalam bentuk Jigen. Kalau begitu, tiba-tiba Koji menggunakan jutsu rambut singa. Rambut Koji memanjang dan mengikat tubuh Ishiki. Seketika Koji mengangkat Ishiki ke atas dan membanting tubuhnya ke tanah. Setelah merasa berhasil, Koji menarik rambutnya, namun dia tidak melihat Ishiki di sana. Tiba-tiba di bahu kiri Koji ternyata ada Ishiki. Dia mengecilkan tubuhnya dan duduk santai di bahu kiri Koji. Ishiki berkata, "Percuma saja, kau tidak akan bisa menang, tidak akan pernah." Koji yang terkejut menggunakan jutsu lain. Dia meruncingkan rambutnya seperti landak. Tentu dia berusaha menusuk Ishiki di bahunya. Kemudian di pikiran Koji berkata, tidak ada perlawanan. Dia kabur menggunakan Sukuna Hikona. Lalu di mana dia? Setelah melihat sekitar, Koji menyadari Ishiki ternyata melayang di udara. Ishiki kemudian berkata, seluruh tubuhku diselimuti kekuatan besar. Akan tetapi justru karena itu, hanya masalah waktu saja sampai kekuatan ini menghancurkan tubuhku. Mungkin aku akan bisa hidup dalam 2 atau 3 hari lagi. Koji masih melihat Ishiki dan dia tidak bisa berkata-kata. Ishiki melanjutkan perkataannya. Dan aku juga telah kehilangan karma Kawaki. Shirubali Chikamado, rencana yang bagus. Kemudian Koji menjawab, kau tidak bisa bangkit lagi. Dan jika kau mati, tamatlah sudah. Jadi aku menyelesaikan masalah di sini dan saat ini juga. Kemudian Ishiki menjawab, bodoh sekali. Kau belum mengerti semuanya bukan? Koji tampak bingung dengan perkataan Ishiki. Ishiki berkata, Amado pasti sudah kabur, dan aku rasa tujuannya adalah Konoha. Sangat mungkin dia meminta bantuan Hokage dan Uchiha. Tampak Koji semakin terkejut dengan perkataan Ishiki. Sepertinya Koji belum tahu mengenai ini. Ishiki berkata lagi, karena kau tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkanku. Amado sangat paham itu. Koji tampak semakin emosi dengan perkataan Ishiki. Ishiki meneruskan, artinya Kashin Koji, kau sudah menyelesaikan misimu saat aku sudah bangkit di tubuh Jigen. Kemudian Koji berkata, itu tidak masuk akal. Jika kau berniat mengalihkan perhatian untuk melarikan diri, itu tidak akan berhasil. Ishiki kemudian menjawab, kenyataannya, aku akan membuatmu paham jika perlu, bahwa kau tidak akan mampu menjadi seorang alat yang disebut pahlawan shinobi. Kau tidak lebih dari pion menyedihkan yang dikorbankan. Tiba-tiba di area pinggiran kedua mata Koji muncul pola khusus. Dan bola mata Koji menjadi bentuk minus. Ini adalah wujud Sage mode dari Kashin Koji. Koji berkata, sudah cukup, lawan aku. Adegan beralih di kantor Hokage. Di sana tentu masih ada Amado, Hokage dan lainnya. Dan Kawaki masih pingsan. Amado tampak memegang surat, yang adalah pernyataan resmi Amado menjadi penduduk Konoha. Amado kemudian berkata, oke, ini terlihat bagus. Kemudian Shikamaru berkata, kau sudah menjamin hampir seluruh hak rakyat biasa, tapi hanya di dalam desa. Kau harus meminta izin dariku dan Naruto untuk bisa keluar desa. Amado menjawab, baiklah, apapun yang membuatmu nyaman.
Disinilah ada panel aneh di mana Sasuke melirik Amado. Sasuke menampakkan bahwa dia masih curiga dengan Amado di sini. Selain itu, Katasuke mulai berbicara kepada Amado. Dia berkata, "Kau boleh memakai fasilitas penelitian kami, tapi hanya di bawah pengawasanku langsung. Dengan syarat kau menyerahkan teknologimu pada kami tanpa terkecuali." Amado tampak tidak keberatan dan setuju dengan itu. Kemudian Shikamaru berkata, "Jika sudah puas, cepatlah lepaskan bom yang ada di leher Shikadai." Amado dengan santai menjawab, "Oh, soal itu. Tenang saja, itu hanya hiasan." Disinilah tampak Shikamaru dan Naruto terkejut. Boruto berkata, "Maksudmu itu cuma gertakan saja?" Amado menjawab, "Benar, tapi yang meledak di dahan pohon itu asli." Kemudian Katasuke berkata, "Wow, apa yang akan kau lakukan jika kami sadar akan hal itu?" Amado menjelaskan, "Itu tidak akan terjadi. Entah kalian menduga bom Shikadai palsu atau tidak. Saat kalian melihat bom asli meledak, kau tidak akan bisa mengira semuanya adalah pasti. Terlalu beresiko." Tampak Shikamaru tertipu mentah-mentah di sini. Shikamaru berkata, "Dasar kau bajingan." Amado kemudian berkata kepada Naruto, "Kalau begitu Tuan Hokage, aku yakin Anda tahu soal ini, tapi bagian sulit masih belum dimulai." Naruto tampak terdiam di sini. Amado melanjutkan, "Kashin Koji tidak punya cukup kekuatan untuk melawan Ishiki. Hanya kalian berdualah yang punya peluang." Sasuke terdiam di sini. Naruto berkata, "Mereka masih bertarung bukan? Jika kita ke sana sekarang, kita punya keuntungan." Amado berkata, "Tidak, aku tidak menyarankan hal itu." Naruto menjawab, "Kenapa tidak?" Amado berkata, "Ishiki hanya punya satu target sekarang, yaitu Kawaki." Disinilah Boruto, Naruto, Sasuke terkejut lagi. Amado menjelaskan, "Seperti yang aku jelaskan tadi, sisa hidupnya hanya beberapa hari. Tidak mungkin dia diam tidak melakukan apa-apa. Dia pasti berniat menanamkan karma baru kepada Kawaki sebelum tubuhnya hancur, agar dia bisa menjadikan Kawaki sebagai wadahnya lagi." Boruto kemudian heran berkata, "Menanamkan karma baru ke tubuh Kawaki?" Amado menjawab, "Dia akan mengutamakan hal itu di atas semuanya. Jadi meskipun kalian bergegas ke sana, dia tidak punya alasan melawan kalian. Dia mungkin mengabaikan kalian dan berteleportasi ke sini, ke desa Konoha di mana Kawaki berada." Katasuke berkomentar, "Gawat, jika orang sepertinya mengamuk di sini, desa Konoha akan hancur." Amado menjawab, "Jadi selama Kawaki di sini, kau tidak bisa menghindar darinya. Kalian sudah bisa memulai evakuasi kepada warga." Atas saran dari Amado, di sini tampak Shikamaru memerintahkan saya untuk mengurus evakuasi warga Konoha sekarang. Naruto berkata, "Sialan, apa tidak ada yang bisa kita lakukan?" Amado menjawab, "Paling tidak, sembunyikan Kawaki di suatu tempat. Akan tetapi, jika saja lokasinya ketahuan, Hokage dan Sasuke yang mempunyai kekuatan tempur besar harus melindungi Kawaki. Singkatnya, kalian berdua tidak boleh jauh dari Kawaki." Boruto tampak sangat khawatir di sini. Amado kemudian melanjutkan, "Kita akan terhindar dari itu jika hidup Ishiki cepat habis. Tapi apapun itu, kita akan kalah jika Kawaki ditanamkan karma lagi. Jadi kalian harus kalahkan Ishiki. Sebelum itu terjadi, apapun yang akan terjadi." Adegan beralih ke markas Kara. Tampak Kashin Koji mode Sage maju dengan percaya diri. Ishiki berkata, "Itu mode Sanin ya?" Kashin Koji memulai menyerang dengan bola api raksasa, tapi tetap saja api besar itu diserap dan menghilang seketika. Ishiki terbang menuju ke arah Koji. Mereka tampak saling adu tinju di sini. Koji menggunakan tinju api, namun tetap saja Ishiki bisa menyerap tinju api Kashin Koji dengan mudah di sini. Adu taijutsu semakin menjadi. Mereka saling meninju dengan cepat. Tubuh Ishiki tiba-tiba terbakar, namun lagi-lagi api itu langsung hilang seketika atas kemampuan Ishiki. Ishiki kemudian melancarkan tinju tunggal dan membuat Koji terlempar. Koji di sini berhasil berdiri dan berkata di pikirannya, "Sukuna Hikona adalah jutsu penglihatan, jadi dia hanya aktif jika melihat target. Kalau begitu," Koji kemudian melakukan segel tangan dan hendak melakukan sesuatu. Ternyata dia mengeluarkan jurus Sanin, 5 api penyembah dewa api. Dengan itu Koji mengeluarkan api yang lebih besar, dan itu menghalangi penglihatan Ishiki. Ishiki berkata, "Api yang lebih besar? Kau benar-benar membosankan Kashin Koji." Hanya dengan melihat, Ishiki mengecilkan api di hadapannya dan membuat jalan. Namun tetap saja bara api di sekitarnya tinggi dan membuat pandangannya terhalang. Tiba-tiba dari arah belakang Koji berkata, "Orang yang membosankan adalah dirimu." Ternyata dari belakang Koji menyerang Ishiki dengan Chodama Rasengan atau Rasengan raksasa. Koji berkata, "Pilihlah yang mana kau suka, terkoyak atau terbakar." Ishiki yang belum sempat melihat Rasengan, tiba-tiba dia menggunakan kekuatan mata kanannya.
dia mengaktifkan jutsu mata ekpet atau 8 jalur. Tiba-tiba tiang besar muncul dan menimpa Kashin Koji. Tiang besar tertancap ke tanah menimpa tangan kiri Koji, membuat Koji tergeletak tidak berdaya. Kemudian dalam sekejap, 2 tiang besar lagi muncul dalam sekejap. Kini terlihat 3 tiang besar menimpa tubuh Kashin Koji. Ini membuat Koji tidak bisa bergerak. Kashin Koji sembari kesakitan berkata, "Apa yang terjadi?" Kemudian Ishiki menjawab, "Jutsu rahasia Daikokuten. Ini hanya tiang batu biasa yang ada di ruangan ini. Tampak di sini 3 tiang menimpa kaki dan tangan kiri Koji, membuat Koji tidak bisa bergerak lagi atas hal itu." Kashin Koji berkata di pikirannya, "Sepertinya kakiku mati rasa, tangan kiri dan rusuhku sudah hancur." Kemudian Ishiki berkata, "Jutsu itu membuatku bisa menyimpan apa yang aku serap ke dalam dimensi di mana waktu tidak berjalan, dan aku bisa mengambilnya kapanpun aku mau." Tampak pakaian Ishiki yang sebelumnya compang-camping berubah. Kini pakaiannya menjadi pakaian asli Otsutsuki Shiki dalam sekejap. Tentu itu juga hasil dari jutsu Daikokuten sebelumnya. Tiba-tiba segelas anggur muncul di tangan Ishiki. Dia mulai meminum anggur itu dan berkata, "Seperti segelas anggur ini, praktis bukan?" Ishiki kemudian menjatuhkan gelas kosong ke lantai. Tapi tentu Kashin Koji masih tidak berdaya. Dia di tanah dihimpit 3 tiang besar. Ishiki berkata, "Dengan keahlianmu, seharusnya kau tahu di pertukaran pertama bahwa kau hanya mati sia-sia jika melawanku. Apa itu kebanggaan shinobi? Kurasa tidak. Kau tidak mau mengakui pengkhianatan Amado." Tampak Koji masih diam dan mendengarkan perkataan Ishiki. Ishiki melanjutkan, "Sungguh mengejutkan. Cukup tidak terduga. Tapi itu artinya ada beberapa celah dalam kebanggaanmu sebagai shinobi. Mungkin Amado mengambil kelemahan manusia itu. Artinya, kau dan aku sama-sama telah ditipu oleh Amado. Aku berniat untuk membunuhnya nanti. Apa kata-kata terakhirmu untuknya, Koji? Aku akan menyampaikannya sebagai bantuan sebagai mantan kawan." Koji yang tengkurap tampak bibirnya bergerak. Namun Ishiki tidak bisa mendengar perkataan Koji. Ishiki berkata, "Aku tidak bisa dengar. Coba katakan lagi." Tampak Ishiki mendekat kepada Koji. Di saat Ishiki sudah dekat, ternyata Koji mengatakan, "Kucheose no jutsu." Benar saja muncul kata raksasa Kashin Koji. Kata itu menghancurkan 3 tiang besar sebelumnya. Dalam sekejap Koji terlihat di dalam mulut kata raksasa itu. Sedangkan Ishiki berhasil menghindar dan melompat ke atas. Kata itu kemudian menutup mulutnya, dan Koji tertutup dari penglihatan Ishiki. Kata raksasa itu tampak melirik ke arah Ishiki. Tapi dalam sekejap tiba-tiba kata itu menghilang bersama Kashin Koji. Ternyata mereka kabur di sini. Kemudian Ishiki berkata, "Kemana anjing tanah tanpa tujuan itu pergi? Apa dia berniat membunuh Amado sendiri? Tidak masalah, aku tidak punya waktu mengurus orang seperti Koji." Tampak portal dimensi terbuka, dan tubuh Ishiki tenggelam dalam portal. Dia berkata, "Tunggu Kawaki, aku datang." Adegan beralih ke markas Hokage. Rupanya ada pertengkaran antara Naruto dan Boruto. Naruto berteriak berkata, "Tidak, tentu saja tidak." Boruto menjawab, "Kenapa tidak? Aku juga bisa bertarung." Naruto menjawab, "Kau tidak dengar, musuh kita adalah monster sejati. Hanya aku dan Sasuke yang akan melawannya. Kau itu akan jadi penghalang jika ada di sana." Boruto kemudian menjawab, "Aku khawatir kalian berdua kalah melawan Jigen waktu itu. Jadi bagaimana cara kalian menang melawan orang yang bahkan lebih kuat?" Tiba-tiba Sasuke berkata, "Boruto, aku siap mati kapan saja untuk Konoha. Sama seperti Naruto, kami selalu bersiap untuk itu." Naruto dan Boruto tampak terkejut atas ucapan Sasuke ini. Boruto tampak terdiam dan sedikit ragu. Sebelum Boruto menjawab, kemudian Ino menghubungi Naruto dengan telepati. Ino berkata, "Naruto, apa kau dengar? Musuh terdeteksi memasuki desa Konoha." Adegan tampak Ishiki ternyata ada di atas desa Konoha. Dia melayang dan melihat Konoha dari atas langit. Ino melanjutkan laporannya. "Satu musuh di atas langit. Data cakra tidak tersedia." Kemudian Naruto berkata, "Sial, dia sudah sampai di sana." Sasuke dan Boruto terkejut atas kejadian ini. Itu adalah panel akhir chapter 48 yang diprediksi akan diadaptasi di anime Boruto episode 215. Tapi jika sudah ada info resmi, kami akan kabarkan segera. Terima kasih sudah menonton. Saksikan terus kelanjutannya hanya di Awan Kai News. Video berikutnya adalah teori. Jika kalian tidak suka teori silakan lewati video ini dan saksikan berita lainnya hanya di Awan Kai News. Setelah mendengar manga Boruto chapter 48, tentu ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Di chapter itu difokuskan untuk karakter Ishiki, Koji, dan Amado. Lalu apa saja fakta menarik di chapter ini? Simak satu persatu.
Satu waktu Isshiki hanya 3 hari. Otsutsuki Ishiki dipaksa bangkit melalui tubuh Jigen. Tentu sebenarnya Ishiki tidak mau bangkit. Namun karena tubuh Jigen terbakar oleh api gunung berapi, tubuh Jigen mulai hangus, dan karma otomatis aktif untuk membangkitkan Otsutsuki Ishiki. Tentu kekuatan Ishiki sebenarnya tidak main-main. Bahkan Ishiki dengan mudah memojokkan sosok Kashin Koji. Kashin Koji dengan kekuatan Sage Mode atau Cakra Alam dapat dengan mudah dikalahkan Ishiki. Namun karena kekuatan Ishiki yang sangat besar, tubuhnya yang terbuat dari tubuh Jigen tidak kuat menahannya. Ishiki memprediksi bahwa dia akan hancur dalam 2 atau 3 hari saja. 2. Berbagai kemampuan Kashin Koji. Kashin Koji merupakan cloning dari Jiraiya Sensei. Seperti yang kita tahu, kemampuan Jiraiya bukan main. Selain memiliki kecerdasan Jiraiya, dia juga memiliki kemampuan yang sama persis dengan Jiraiya. Jutsu Jiraiya tentu langsung bisa dikuasai Koji, mengingat cloning ibarat kopian dari Jiraiya Sensei. Berikut kemampuan Kashin Koji yang sama dengan Jiraiya menurut ggwp.id. Pertama, Rasengan. Di urutan pertama ada jutsu yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Rasengan. Ternyata Kashin Koji mampu menguasai jutsu yang satu ini. Pertama kali fakta yang satu ini diperlihatkan di manga, lalu diperlihatkan juga di anime saat Kashin Koji melawan Konohamaru. Kedua, Senjutsu. Selanjutnya ada teknik yang tidak bisa dikuasai sembarangan orang, yaitu Senjutsu. Dulu diketahui bahwa Jiraiya menguasai Senjutsu, namun di manga diperlihatkan kalau Kashin Koji juga menguasai teknik yang satu ini. Tentu saja karena Koji merupakan cloning dari Jiraiya. Ketiga, Ranji Shigami no Jutsu. Di urutan ketiga ada jutsu bernama Ranji Shigami no Jutsu. Jutsu ini merupakan manipulasi rambut yang bisa digunakan sebagai senjata oleh penggunanya. Jutsu ini awalnya sering digunakan oleh Jiraiya. Keempat, Harijizo. Berikutnya masih sama, yaitu jutsu memanipulasi rambut. Namun bedanya jutsu Harijizo ini membuat rambut seperti duri tajam yang menusuk kemana-mana. Jiraiya juga sering menggunakan jutsu ini. Dan di manga chapter 48, sekali lagi kita diperlihatkan bahwa Kashin Koji mampu menguasai jutsu ini. Kelima, Katon Dayendan. Terakhir ada jutsu elemen api bernama Katon Dayendan. Jutsu elemen api ini ternyata mampu dikuasai dan digunakan oleh Kashin Koji. Seperti yang kita ketahui bahwa Jiraiya memiliki elemen dasar api, maka tak heran bila Kashin Koji juga memiliki elemen dasar api. Dan mungkin beberapa kemampuan Jiraiya lain yang belum kami sebutkan, silahkan tambahkan di komentar. 3. Koji ditipu oleh Amado. Jika kita tahu Kashin Koji nyatanya memiliki sifat yang pendiam dan dingin, tapi di balik itu, dia memiliki kebanggaan sebagai seorang shinobi. Jiraiya yang merupakan pahlawan shinobi, menurun kepada cloningnya yang memiliki jiwa kepahlawanan tinggi. Bahkan ada adegan di mana Koji berpikir bahwa dia juga ditakdirkan untuk Konoha. Tentu saja walaupun cloning, dia memiliki pemikiran sendiri seperti layaknya Mitsuki, Lordku, dan manusia buatan lainnya. Pastinya dia melalui proses pencarian jati diri sebelumnya. Namun di chapter ini dijelaskan, di mana Amado tidak jujur sepenuhnya kepada Kashin Koji. Amado sepertinya meyakinkan Koji bahwa dirinya akan menjadi pahlawan shinobi. Amado pasti juga membuat Koji berpikir bahwa hanya dia yang bisa mengalahkan Otsutsuki Ishiki. Dengan begitu, Koji akan menjadi pahlawan shinobi sesuai keinginannya. Namun Ishiki membuka fakta bahwa perbedaan kekuatan Koji dan dirinya berbeda jauh. Kashin Koji tidak akan bisa membunuh Otsutsuki Ishiki. Amado menyembunyikan fakta bahwa misi Koji hanya misi bunuh diri. Misinya adalah membuat Ishiki bangkit dalam tubuh Jigen, dan kemudian setelahnya Koji akan dipastikan mati. Disinilah Koji merasa telah dikhianati Amado. Tentu saja Kashin Koji yang merupakan manusia cloning akan memikirkan lagi nasib dirinya. Diprediksi Koji tentu ingin hidup dengan layak, dan dia tidak mau mati di tangan Ishiki. 4. Cara Koji melarikan diri. Cara Kashin Koji melarikan diri menjadi sorotan. Untungnya tangan kanan Koji masih bisa bergerak. Dia bisa memikirkan ide memanggil kata raksasa untuk menghancurkan 3 tiang besar. Dengan sigap Koji melakukan pembalik Kuchiyose yang membuatnya menghilang dalam sekejap. Tentu saja ini mengingatkan kita pada sosok Jiraiya. Jiraiya yang tertusuk banyak besi hitam, bahkan dia tidak berdaya melawan ke-6 Pain. Bahkan Jiraiya tidak bisa melarikan diri dari mereka dengan mudah. Cara Kashin Koji melarikan diri bahkan bisa mengelabui sekelas Otsutsuki Ishiki. Dengan kata lain,
Takdir yang dibicarakan Isshiki mengenai Koji masih bisa dihindari oleh Kashin Koji di sini. Bisa saja takdir Koji berbeda dengan apa yang dibicarakan Isshiki nantinya. 5. Koji terluka parah. Karena kebohongan Amado, akibatnya Kashin Koji menderita luka yang sangat serius. Dikatakan tangan kiri, kedua kaki Koji, dan rusuk Koji hancur. Tentu luka yang sangat parah ini membuat Koji harus mundur. Belum diketahui kemana tujuan dari Kashin Koji, bahkan sampai chapter terbaru. Namun tentu dengan luka parah, Koji harus ditangani dengan cepat. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Koji untuk mendatangi ilmuwan atau ninja medis untuk memulihkan tubuhnya. Jika menurut kami, mungkin Koji mendatangi ninja medis atau Dr. Outer Kara yang dia kenal. Namun jika melihat chapter 60 terbaru, ada sosok manusia di dalam peti Amado. Tentu jika melihat bayangan, itu mirip rambut dari Delta. Namun ada beberapa orang yang berteori bahwa itu adalah Kashin Koji yang melakukan perawatan. Mengingat tubuhnya yang sangat parah sebelumnya, tapi bisa saja itu adalah karakter baru tentunya. 6. Akankah Koji menjadi musuh? Banyak yang menanyakan mengenai ini. Setelah pengkhianatan Amado, tentu membuat Kashin Koji memikirkan jati dirinya lagi. Jika pribadi Kashin Koji goyah atas ucapan Isshiki, kemungkinan besar Koji akan mulai memikirkan lagi dan membuat suatu rencana besar yang buruk. Tidak mustahil Koji berubah menjadi sosok yang menakutkan nantinya. Apalagi jika akhirnya dia memihak Kode untuk mencari Amado dan membunuhnya. Namun jika pribadi Koji kuat, tentu hasutan Isshiki tidak akan didengar oleh Koji. Koji masih akan berpihak kepada Konoha, dan bahkan mungkin Koji akan membantu Konoha untuk melawan Kode, Eda, dan Daimon. Tentu saja ke-6 poin itu adalah versi kami pribadi. Masih banyak teori yang beredar di channel lain, dan tentu itu bertujuan untuk hiburan semata. Jika kalian mempunyai pendapat berbeda, silakan tambahkan di kolom komentar. Itulah sekilas pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.